Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Baik, kembali pada saya saudara muslimin yang insyaallah akan menjelaskan tentang uh, MK Makroekonomi Islam yang diampu oleh dosen kami Ibu Rika Ramadhani Putri MA, dan insyaallah yang berjudul kesejahteraan sosial dalam Islam. Dan selanjutnya sebelum kami mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Next, untuk poin pertama, kami akan menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang terterang di dalam Al-Qur'an, bahwasanya Allah menyuruh untuk mensejahterakan umat manusia yang ada pada dirinya, pada Rasulullah SAW. Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang merdeka. Manusia hanya tunduk kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Bahkan Nabi Muhammad dalam ajarannya untuk mensejahterakan manusia dari cengkraman permasalahan yang ada padanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf. Dan selanjutnya, kesejahteraan sosial memiliki hubungan yang erat dengan keadilan sosial. Hal ini dikarenakan kesejahteraan sosial adalah hasil dari apa yang ingin dicapainya, sedangkan keadilan adalah jalan menuju kesejahteraan. Oleh karena itu, keadilan dari segi spiritual maupun material dapat membawa kepada kesejahteraan yang hakiki. Islam memiliki konsep kesejahteraan sosial. Kesejahteraan di sini mencakup dua hal, yaitu kesejahteraan jasmani dan rohani. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7 dan Az-Zariyat dalam ayat 19. Yang pertama adalah agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Dan selanjutnya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Next, kesenjangan sosial. Menurut Aban Badruzzaman, ketegangan sosial adalah suatu ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat sehingga menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok, atau dapat juga diartikan suatu keadaan di mana orang kaya mempunyai kedudukan lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada orang miskin. Next, kemiskinan. Menurut Lewis 1983, budaya kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah, namun lebih cenderung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang memiliki serangkaian kondisi. Yang pertama, sistem ekonomi uang atau buruh upah dan sistem produksi untuk keuntungan. Yang kedua, tetap tingginya tingkat bantuan dan setengah bantuan. Dan ketiga, tenaga tak terjal. Keempat, rendahnya upah tukang. Dan kelima, tidak berhasilnya golongan mengalahkan rendah, meningkatkan organisasi sosial, ekonomi dan politiknya secara sukarela maupun prakarsa pemerintah. Keenam adalah sistem keluarga bilateral yang lebih menonjol daripada sistem unilateral. Dan ketujuh, kuatnya kumpulan nilai-nilai kumpulan pada kelas yang berkuasa dan memaksa harta kekayaan dan kemungkinan mobilitas vertikal dan sikap hemat serta adanya anggapan bahwa status ekonominya rendah sebagai hasil ketidaksanggupan pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya. Next, lapangan pekerjaan yang kurang. Lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat, sedangkan perekonomian menjadi faktor ketakutan sosial. Sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia menjadikan rangsangan yang sangat besar di Indonesia dan menyebabkan perekonomian masyarakat bawah semakin rapuh. Next, kurangnya pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Maka sangat penting sekali bagi kita sebagai mahasiswa, masyarakat untuk mensejahterakan sosial, karena Islam sangat-sangat menyuruh kepada kita untuk menjadi manusia yang bisa mensejahterakan diri kita dan mensejahterakan orang yang di sekeliling kita. Maka dengan itu saya akan menutup presentasi ini dengan sebuah ayat, fa'adilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah kalian, maka kalian akan dekat dengan ketakwaan. Mungkin ini saja dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.